Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi di part 2 edisi umroh. Kita masih di kota Madinah, tepatnya di hari kedua teman-teman. Saya buka video ini di perjalanan menuju Masjid Nabawi untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Saya bermaksud tadi untuk mengundang teman-teman, memberitahu teman-teman seperti ini vibe-nya ketika sholat subuh. Maka saya putuskan untuk membuka video dengan video azan dari Masjid Nabawi tadi teman-teman. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa menyusul ke sini, dan yang sudah pernah pun semoga segera untuk bisa ke sini. Oh iya teman-teman, dan gak lupa saya selalu berdoa buat teman-teman, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan yang terbaik, dan yang lagi kurang enak badan atau yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Di video ini saya mulai dari perjalanan menuju Masjid Nabawi dari hotel. Ini kita ada di pelataran Masjid Nabawi teman-teman. Ini merupakan salah satu pintu jamaah perempuan teman-teman. Jadi di sini saya berangkat dari hotel bebarengan sama kedua orang tua saya dan sama kedua adik saya. Nah, di sini kita berpisah sama ibu karena ibu masuk ke pintu ini, salah satu pintu untuk jamaah perempuan. Nah, ini salah satu contohnya kalau kita kesini harus bawa tas teman-teman kalau mau masuk ke Masjid Nabawi. Tas yang berfungsi untuk tempat sandal, seperti yang saya bicarakan di part 1. Jadi untuk kemungkinan sandal kita itu hilang dicuri itu kemungkinannya tipis teman-teman. Yang sering terjadi di sini itu kita lupa naruh tempat sandal karena masjidnya terlalu luas dan tempat sandalnya juga terlalu banyak teman-teman. Kita masuk. Nah, itu yang ada depan kita itu adalah batas antara jamaah laki-laki dan perempuan. Saya potong langsung ke video ba'da sholat subuh teman-teman. Ba'da sholat subuh ini sesuai janji saya kemarin di part 1, kita jalan-jalan ke pemakaman umum di dekat Masjid Nabawi. Jadi ini merupakan pemakaman umum teman-teman, yaitu Masjid Nabawi. Kita masih kelihatan Masjid Nabawinya. Ini merupakan pemakaman umum, dan jadi gini teman-teman, setiap kita sholat fardu itu, selesai sholat fardu itu kita selalu melakukan sholat jenazah teman-teman. Sholat jenazah di sini
Karena memang setiap sholat itu selalu ada orang meninggal teman-teman. Bukan waktu sholat tuh ya, tapi memang setiap ada sholat fardu itu sekalian mensolati jenazah yang meninggal di sini. Jadi kita setiap sholat itu ada sholat jenazahnya selesai sholat fardu. Selama saya 5 hari di kota Madinah, tepatnya waktu sholat di Masjid Nabawi, itu mungkin hanya 1 kali yang nggak ada sholat jenazahnya. Jadi keseluruhan ada sholat jenazahnya selesai sholat fardu. Nah, ini nanti akan saya perlihatkan juga ada proses pemakaman, tapi agak jauh teman-teman. Di sini luas banget pemakamannya teman-teman. Kalau kita di Indonesia, perkiraan saya ini sekitaran 1 stadion bola. Jadi luasnya pemakaman di sini itu satu stadion yang ada di Indonesia. Itu video dari jauh itu adalah salah satu pemakaman. Jadi selesai sholat subuh tadi kita melakukan sholat jenazah. Nah, salah satu prosesi pemakamannya itu. Nah, waktu saya kesini ini sekitaran ada 3 proses pemakaman. Nah, ini kalau di Indonesia ini tukang gali kuburnya teman-teman. Jadi ini salah satu tempat yang akan dibuat untuk proses pemakaman pagi ini. Nah, ini pemakamannya campur teman-teman. Campur maksud saya di sini juga infonya itu ada warga lokal yang sekitaran Masjid Nabawi, juga ada jamaah umroh ataupun orang yang berziarah di seputaran Masjid Nabawi. Jadi memang setiap sholat kita melakukan sholat jenazah, dan ternyata memang setiap sholat juga ada orang yang meninggal di kota Madinah ini, tepatnya di seputaran Masjid Nabawi ini. Seperti ini teman-teman, pemakamannya berbeda sama Indonesia. Memang kalau di Indonesia rata-rata masih ada pepohonannya. Kalau di sini tanahnya memang seperti ini. Nah, itu di depan itu salah satu pelebaran untuk Masjid Nabawi teman-teman. Lagi proses pembangunan. Nah, ini orang yang jalannya tidak searah sama kita ini merupakan orang-orang yang selesai dari pemakaman, salah satu pemakaman, bukan yang tadi teman-teman ya. Ini beda lagi pemakamannya. Ini kita keluar dari pemakaman umum di dekat Masjid Nabawi. Kita keluar langsung ke pelataran Masjid Nabawi teman-teman. Seperti ini ba'da sholat subuh di pelataran Masjid Nabawi teman-teman. Nah, ini yang saya buat cuplikan di part 1-nya. Jadi kalau pagi hari teman-teman, payung-payung yang ada di pelataran Masjid Nabawi, payung-payung raksasa ini mulai dibuka teman-teman.
dan ini serentak, jumlahnya juga ratusan. Jadi Masjid Nabawi sebegitu luasnya itu memang sering waktu sholat itu tidak cukup untuk menampung keseluruhan jamaah yang lagi beribadah sholat di Masjid Nabawi. Jadi kalau kita telat masuk Masjid Nabawi, jadi telat waktu sholat, itu mendekati qomat lah, mendekati qomah itu kita dapat tempatnya di pelataran masjid teman-teman. Jadi kita nggak bisa masuk ke masjid. Ini hari kedua kita di Madinah, di kota Madinah teman-teman. Ini video langsung ke sholat zuhur. Jadi rutinitas kita ketika di Madinah itu setiap sholat 5 waktu kita harus ke sholat berjamaah ke masjid teman-teman. Meskipun ada di sela-sela waktu itu ada ziarah. Jadi sebetulnya hari kedua ini kita mempunyai jadwal ke Raudhah, ke makam Rasulullah SAW. Cuman pas waktu pagi ba'da sholat subuh itu pas kebagian jamaah perempuan dulu. Jadi jamaah laki-lakinya nanti sore ba'da asar. Nanti saya juga akan memberitahukan ke teman-teman, mengasihkan videonya seperti apa makam Rasulullah SAW. Ini kita berangkat sholat duhur. Untuk informasi, posisi ini cuacanya itu 50, suhunya itu 50 derajat Celcius teman-teman. Panas iya, tapi panasnya di sini itu berbeda teman-teman sama Indonesia. Jadi meskipun panasnya seperti ini, kita nggak keluarkan keringat. Memang bukan negara tropis mungkin ya. Jadi panasnya itu seperti teman-teman waktu lewat di gedung-gedung, di seputaran gedung itu kan biasanya ada pembuangan AC. Nah, panasnya seperti itu, atau seperti kita berada di belakang knalpot. Jadi panasnya hanya lewat seperti itu. Enggak yang panas seperti waktu kita di Indonesia, enggak seperti itu. Jadi panasnya enggak gimana ya? Enggak ada polusi lah teman-teman kalau di sini. Ini kita masuk Masjid Nabawi. Nah, ini orang-orang yang itu termasuk adik saya itu lagi mengambil air zam-zam. Jadi kalau kita udah masuk masjid, itu kalau teman-teman menemukan apa ini tong, kalau apa bahasa Indonesia ini tong. Jadi tong-tong ini adalah tempat air zam-zam teman-teman. Kalau di Indonesia mungkin ini bisa menggunakan kendi mungkin. Jadi ini kalau habis, untuk teman-teman yang bekerja cleaning service itu di sini sekaligus mengisi ulang air zam-zam ini teman-teman. Jadi air zam-zam ini setiap hari diisi baru. Dan sebelahnya tempat air zam-zam itu adalah rak-rak sepatu. Dan di dalam Masjid Nabawi ini sebelahnya rak sepatu, kalau ada tiang-tiang itu, setiap tiang itu ada AC-nya teman-teman. Jadi tiang-tiang di sini juga berfungsi sebagai AC. Seperti ini dalamnya Masjid Nabawi teman-teman. Subhanallah, selalu
rame dengan masjid yang megah. Di sini semoga lah saya bisa mendoakan teman-teman untuk bisa ke sini, untuk bisa berziarah ke sini, untuk bisa beribadah ke sini. Nyaman banget teman-teman di sini. Selesai sholat duhur, kita kembali ke hotel untuk makan siang. Saya nggak bisa memvideokan waktu makan siang karena terlalu padat tadi dan antriannya terlalu panjang. Di video ini nanti juga ada waktu kita makan siang. Nah, di sini kita masuk lagi ke pintu 338. Ini kita mau menjalankan sholat asar teman-teman. Nanti pada sholat asar kita akan berziarah ke makam Rasulullah. Nah, ini kembali lagi ke pelataran Masjid Nabawi. Semoga teman-teman gak bosen. Kalau saya nggak bosen teman-teman. Masalahnya di sini tuh terlalu bagus, terlalu subhanallah. Saya nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Teman-teman sendiri yang bisa menilai seperti apa Masjid Nabawi dari video-video ini. Nah, ini ba'da sholat asar sudah. Jadi ba'da sholat asar ini kita lagi mengantri. Jadi seperti ini proses kita menuju Raudhah, menuju makam Rasulullah SAW. Kita melewati beberapa step antrian. Jadi antrian yang pertama tadi yang barusan itu kita dikumpulkan per rombongan, per travel. Di sini kita bercampur dengan travel lain untuk memeriksa barcode yang sempat saya ceritakan di part 1 kemarin. Jadi buat teman-teman lebih baik yang belum menonton part 1-nya, tolong menonton part 1-nya dulu biar nggak ketinggalan informasi dan nggak ketinggalan keseruan yang ada di part 1. Jadi biar nyambung dengan part 2-nya. Nah, ini adalah step yang ketiga. Kita di sini menunggu lagi, tapi di sini kita bisa duduk. Ini menunggu antrian yang ada di dalam Raudhah. Di sini kita juga dikasih zam-zam. Jadi selama saya di Madinah teman-teman, khususnya setiap hari saya minumnya air zam-zam teman-teman. Kapan lagi? Ini salah satu kesempatan selama kita ada di Arab Saudi. Jadi saya nggak mau melewatkan kesempatan itu. Setiap hari saya manfaatkan, saya bisa minum air zam-zam. Ini kita selesai antrian yang terakhir, kita masuk ke makam Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke gerbang Rasulullah. Seperti ini makam Rasulullah teman-teman dari dalam Raudhah. Jadi tempat ini namanya Raudhah. Seperti ini kita masuk, ini kita dikasih air zam-zam. Jadi yaitu bangunan itu adalah makam Rasulullah. Kemarin di part 1 juga sempat kita
videokan tapi dari sebelah selatan makam. Nah ini kita memvideo dari dekat teman-teman. Seperti ini makam Rasulullah. Pesan saya buat teman-teman yang mau kesini dan yang akan kesini, dan semoga yang belum segera dikabulkan untuk kesini, diundang untuk kesini. Waktu kita di sini terbatas teman-teman. Jadi manfaatkan di sini untuk beribadah, untuk berdoa. Saya di sini menjalankan beberapa sholat sunnah dan saya berdoa. Dan di kesempatan ini juga saya nggak lupa, saya nggak bosan untuk mendoakan teman-teman. Semoga teman-teman bisa cepat-cepat kesini. Untuk yang belum pernah kesini dan yang sudah kesini, semoga disegerakan kesini. Saya nggak bosan untuk mendoakan teman-teman. Semoga segera diundang untuk berziarah, untuk beribadah ke Madinah dan kota Mekah, khususnya ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ini makam Rasulullah. Seperti ini makam Rasulullah, dan didampingi dengan makam Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah ini yang tengah pas ini adalah makam Rasulullah SAW. Jadi seperti ini makam Rasulullah teman-teman. Di sini doanya mustajabah. Usahakan teman-teman bisa berdoa, bisa beribadah di sini. Dan kita dibatasi di sini. Kita hanya bisa, maksudnya dibatasi itu dibatasi waktu, karena juga antrian jamaah ternyata memang sebegitu banyaknya. Dan satu kali berangkat umroh kita hanya diizinkan untuk berziarah ke makam Rasulullah hanya satu kali. Jadi manfaatkan sebisa mungkin di dalam Raudhah untuk berdoa dan beribadah. Itu pesan saya teman-teman. Ini jadi ternyata saya tadi adalah salah satu rombongan yang kloter terakhir untuk masuk ke Raudhah. Karena setelah rombongan saya masuk, untuk jamaah yang mau berziarah ke Raudhah ditutup karena kita sudah mau menjelang sholat maghrib teman-teman. Jadi kita tadi alhamdulillah diizinkan untuk masuk ke makam Rasulullah, diizinkan diundang oleh Rasulullah untuk datang ke makam Rasulullah. Amin. Mohon maaf teman-teman, untuk adzan maghribnya tidak full mulai awal karena saya harus berwudu dulu. Jadi tadi setelah dari Raudhah itu adalah, jadi setelah Raudhah tadi, mohon maaf kelepotan. Jadi setelah Raudhah tadi itu kita keluar di pintu selatan Masjid Nabawi.
Nah, kita muter lagi untuk masuk ke Masjid Nabawi dari pintu yang dekat dengan hotel kita, teman-teman. Di sini saya langsung videokan di hari ketiga karena kemarin setelah sholat maghrib kita tidak ada acara ziarah apa-apa dan kita langsung kembali ke hotel. Mohon maaf, nggak kembali ke hotel sama sekali sampai dengan sholat isya, dan langsung menjalankan sholat isya. Selesai sholat isya kita kembali ke hotel. Ini di hari ketiga, ini subuh, teman-teman. Ini di pagi itu seperti ini kondisinya Masjid Nabawi. Untuk di pelataran masjid memang banyak orang-orang yang tidur di pelataran masjid, yang mungkin malamnya habis sholat tahajud atau sholat malam di Masjid Nabawi. Di sini saya diajak ayah saya untuk sholat di area dekat dengan Raudhah, teman-teman. Jadi ada di sebelah kanan Raudhah. Jadi kalau di sini sebelah baratnya dari Raudhah. Untuk informasi buat teman-teman yang belum pernah ke sini, kita kalau di Masjid Nabawi itu sholatnya menghadap ke selatan, teman-teman. Kenapa kok ke selatan? Karena kota Mekah, Masjidil Haram ada di sebelah selatan dari kota Madinah dan Masjid Nabawi. Seperti ini lagi saya ulangi. Jadi sepanjang jalan kita setelah masuk ke Masjid Nabawi itu kita disuguhkan dengan air zam-zam sepanjang jalan. Jadi saya setiap ke masjid itu ambil air zam-zam, teman-teman, untuk persediaan di hotel. Jadi kalau waktu sholat sekalian mengambil air zam-zam. Karena di sini udaranya juga panas, jadi konsumsi air minumnya pesan saya agak banyak, teman-teman, supaya kita lancar untuk beribadah, tidak sampai sakit. Jadi dijaga kesehatannya selama kita di Arab Saudi, karena memang sangat berbeda cuaca dan suhunya dengan Indonesia. Kalau di Madinah ini informasinya dari ustadzah, dari ustadz, dari mutawifnya itu memang ekstrim. Jadi kalau panas, terlalu panas sampai 50 derajat. Kalau musim dingin bisa mencapai minus. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini kita keluar lagi untuk masuk ke pintu dekat dengan Raudhah. Kita nikmati dulu azan subuh di Masjid Nabawi, teman-teman.
Nah, ini selesai sholat subuh, saya kembali ke hotel. Video saya akhiri sampai sini. Tapi seperti janji saya kemarin di part 1, jadi setelah sholat subuh kita dapat servis makan. Saya akan memberitahukan ke teman-teman salah satu servis makan di hotel. Jadi seperti ini lobby dari hotelnya teman-teman. Setiap selesai sholat fardu, kita akan antri untuk naik lift masuk ke tempat makan atau ke kamar. Seperti ini suasana sarapannya di hotel. Nah, ini mendol ala Arab Saudi. Saya sudah ambil. Ini ada kacang hijau, ini ada sayur-sayur. Nah, ini ada sambal hijau ala Arab Saudi. Enak sekali, lezat. Ayo sama-sama kita coba. Itu ibu saya. Jadi salah satu menunya seperti ini. Jadi ada nugget tadi, terus ini ada mie, ada sayur-sayuran. Di sini tempat minumnya setiap hari ada susu, ada teh, dan ada air putih hangat, juga ada macam-macam jus teman-teman. Jadi seperti ini. Kita kalau mau makan juga ngantri karena memang jamaahnya banyak, hotelnya selalu full. Info dari mutawifnya memang seperti itu. Setiap ada yang pulang, hotel langsung terisi lagi dengan jamaah-jamaah baru dari kota-kota lain, bahkan dari negara-negara lain. Ini seperti ini. Mohon maaf ini teman-teman, makan saya lumayan banyak karena menunya di sini itu memang selalu menarik. Kalau di hotel itu memang selalu menyesuaikan dengan
masakan orang Indonesia. Jadi seperti ini, makanya oke, video saya akhiri sampai sini teman-teman. Selalu jaga kesehatan. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman. Dan saya nggak bosan untuk berdoa buat teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa disegerakan untuk kesini, baik yang belum pernah kesini ataupun yang sudah pernah kesini. Kita lanjutkan nanti di part 3. Ini merupakan Jabal Uhud, salah satu tempat perangnya Rasulullah SAW untuk dakwah menyebarkan agama Islam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.